semuanya, perkenalkan nama saya Firizky Maulida. Perkenalkan, saya Bella Agneta Kurniawan dan hari ini kami akan membahas mengenai New Business Realities for Trainers. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saudara sekalian akan diberikan kesempatan untuk mencari ruangan yang kondusif, mencari tempat duduk dan posisi yang nyaman, pergi ke toilet terlebih dahulu, dan menyiapkan air minum. Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, saudara sekalian dapat membuka e-book Active Learning, khususnya pada chapter 19 yang berjudul New Business Realities for Trainers. Yang kedua, saudara diminta untuk menonton video dari awal hingga akhir tanpa di-skip, agar materi yang disampaikan tidak ada yang terlewatkan. Dan yang terakhir adalah siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang akan disampaikan. Dalam kehidupan, pasti selalu terjadi perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan mendatangkan tantangan baru untuk kita semua, termasuk bagi para trainers. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi trainers dalam perusahaan. Berikut adalah 6 tantangan yang akan dihadapi oleh trainers dalam organisasi atau perusahaan. Doing more with less adalah tantangan dari sebuah perusahaan yang meminta banyak hal dari karyawannya untuk mengembangkan perusahaan tersebut, namun dengan usaha yang lebih sedikit. Terdapat 3 cara untuk menghadapi tantangan dari doing more with less, yaitu embrace new roles, prioritize training and development tasks, dan yang ketiga adalah use technology wisely. Embrace new roles. Maksud dari embrace new roles merupakan bagaimana karyawan perusahaan memiliki peran yang tepat untuk membantu mengembangkan organisasi perusahaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama adalah onboarding atau penyesuaian. Pastikan bahwa karyawan memulai awal yang baik dengan mengetahui informasi dan cara apa saja yang membuat mereka dapat produktif. Yang kedua adalah leading change atau langkah-langkah untuk perubahan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui metodologi dan alat apa saja yang dapat membantu perubahan dan perkembangan dari perusahaan yang lebih cepat dengan penundaan yang lebih sedikit dan juga memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah coaching managers. Selain karyawan, manajer juga harus dilatih. Hal ini dilakukan dengan membantu manajer tersebut agar dapat mengembangkan kemampuan dari karyawannya. Yang keempat adalah mentoring programs. Hal ini memiliki tujuan agar dapat mempertahankan karyawan-karyawan dengan kinerja yang baik dan berpotensi. Dan hal ini dapat dilakukan dengan membuat mereka agar tetap terlibat dalam pekerjaan dan juga mendorong mereka agar mengajak karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik lagi pada perusahaan. Selanjutnya yaitu internal consulting, yaitu mencegah keraguan pemimpin dan bagian departemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang tidak dipikirkan dengan matang. Dan ditakutkan keputusan tersebut akan berdampak buruk dan juga menghambat kemajuan dari perusahaan. Selanjutnya, yang keenam yaitu building teams. Sebagai trainer, kita juga dapat membantu menyelaraskan anggota tim agar memiliki tujuan dan bekerja ke arah yang sama. Selanjutnya adalah prioritize training and development tasks. Must to know and nice to know. Kita sebagai trainer harus memilih apa yang perlu diketahui dan baik untuk diketahui oleh karyawan. Kita juga harus menyaring dan memilih program apa dan program mana yang akan disampaikan pada karyawan. Yang ketiga adalah use technology wisely, atau gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, maka kita dapat menjangkau program training tanpa adanya hambatan jarak dan juga biaya yang mahal. Contohnya, kita dapat menggunakan aplikasi atau platform seperti Skype, Google Meeting, Zoom untuk mengadakan program training. Selain mengurangi hambatan seperti jarak dan biaya yang mahal, hal ini juga membantu training agar lebih fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja. Setelah tantangan doing more with less, kita akan memasuki tantangan globalization.
Dengan adanya globalisasi, terdapat peluang pertumbuhan serta tantangan yang menarik bagi perusahaan. Dalam era globalisasi ini, trainer memiliki alat untuk mengumpulkan, menyusun, dan juga mendistribusikan kembali materi yang harus dipelajari oleh perusahaan. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh karyawan dalam era globalisasi ini adalah keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan aset yang baik untuk perkembangan dari perusahaan. Yang kedua yaitu adanya perbedaan antar budaya. Hal ini menjadi sulit untuk memanfaatkan talent dari seluruh dunia. Dan hal ini menjadi tantangan dalam perusahaan dikarenakan harus mengelola tenaga kerja yang memiliki jarak yang jauh, zona waktu yang berbeda antar negaranya, dan juga budaya yang beragam. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat membuat program yang dapat mempertahankan keberagaman tim internasional atau antar negara, sekaligus memberdayakan karyawan lokal. Namun, dengan adanya pemanfaatan teknologi yang baik, hal ini dapat mempermudah koordinasi bersama karyawan atau tenaga kerja internasional. Tantangan yang ketiga yaitu working with multi-generational workforces. Sebagai seorang trainer, ada kalanya kita akan melakukan program training kepada tenaga kerja dengan latar belakang generasi yang berbeda ataupun yang sama dengan kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja keluhan dari masing-masing generasi. Sebagai contohnya, keluhan yang berasal dari generasi milenial tentang ketenaga kerjaan, yaitu tenaga kerja yang berasal dari generasi lain cenderung kurang terbuka untuk ide-ide baru, lambat beradaptasi dengan teknologi baru, kaku terhadap jadwal, dan juga banyak menggunakan permainan politik untuk keuntungan. Berikut adalah dua hal yang harus diperhatikan ketika melakukan training dengan bermacam-macam generasi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah memastikan keseluruhan tenaga menghargai keragaman yang ada pada setiap kelompok. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa milenial siap untuk dikembangkan dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan pada usia yang jauh lebih muda dibandingkan dengan generasi lainnya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, menurut saudara, apa manfaat dari memperhatikan kedua hal tersebut sebelum melakukan training terhadap generasi yang berbeda-beda? Silakan tulis di kolom komentar ya. Prepare millennials for leadership roles. Selain memperhatikan hal-hal tadi, berikut terdapat 4 tips untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan bagi generasi milenial. Yang pertama yaitu perjelas ekspektasi. Kaum milenial memiliki keingintahuan yang besar mengenai hal-hal apa yang diharapkan oleh mereka. Oleh karena itu, perjelas apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, manfaatkan keahlian teknologi mereka. Generasi milenial memandang proses pembelajaran dan penggunaan teknologi berjalan beriringan. Jadi, gunakanlah keahlian luar biasa generasi ini dalam menggunakan perangkat teknologi pada program training. Misalnya, dengan membagikan training dalam bentuk video melalui YouTube seperti yang sedang saya dan teman saya lakukan saat ini. Yang ketiga, yaitu didampingi trainer. Salah satu cara untuk menindaklanjuti program pelatihan dengan pendekatan praktis adalah menggunakan mentor atau rekan senior sebagai pendamping. Kaum milenial akan sangat mengapresiasi kesempatan untuk menerima umpan balik dan menghargai nasihat tersebut. Yang keempat, yaitu cari opsi networking. Selain merasa nyaman bekerja dalam tim dan melakukan aktivitas kelompok, generasi milenial juga menyukai terkoneksi secara daring atau online di dunia global. Oleh karena itu, manfaatkanlah ketertarikan mereka pada networking dengan menggunakan sosial media untuk meningkatkan keterampilan dengan cepat. Sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, teman-teman dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu, seperti stretching, mengambil minum, ataupun ke toilet. Kami juga menyediakan sedikit cuplikan lagu untuk menemani istirahat teman-teman semua. Selamat istirahat sejenak ya teman-teman. Don't stop the music, grab 멈춰에서 춤추듯 돌아가. Life is a party, so 깎기 몰라내도 TikTok, TikTok. Life is still going on. 그저 흘러가. Hey DJ play that song. 다음 노래 It's like a music box. 걱정은 그만해. 오늘
오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 암튼 흘러가 야 고속 내 그리 풀이 죽어 있어 야 어깨 좀 펴라 옆에 내가 있어 인생이란 게 뜻대로 안 되지 맘이란 게 맘대로 안 되지 That's right 어른이 돼가나 봐 사는 게 그런가 봐 사람들 다 앞서 나가는 듯한 나 혼자 멈춘 듯한 It's so life 어쩔 수 없는 듯한 막연한 불안함 Tell me if you're feeling dead 나도 그래 가끔씩 고민 따윈 잠시 던져놔 To the sound of the music 마음속의 소리를 들어봐 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play the song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Bagaimana teman-teman breaknya? Saya harap setelah break tadi teman-teman menjadi tetap bersemangat ya untuk melanjutkan sesi training yang kedua. Sekarang, mari kita fokus kembali memperhatikan materi selanjutnya. Tantangan yang keempat berkaitan dengan working with C-suite. Dalam melakukan program training, trainer juga perlu mampu berkomunikasi dengan jabatan eksekutif tingkat tinggi dalam suatu organisasi, atau lebih sering dikenal dengan istilah C-suite. Berikut cara-cara berkomunikasi dengan C-suite. Cara yang pertama, mengetahui cara berpikir anggota C-suite. Kebanyakan dari anggota C-suite tidak sabar ingin mendengar inti pesan yang akan kita sampaikan dan mengetahui detailnya nanti. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan pesan langsung ke intinya. Cara yang kedua, yaitu merencanakan pesan apa yang akan disampaikan terlebih dahulu. Ringkaslah materi yang akan disampaikan kepada anggota C-suite dan sampaikan to the point. Jangan bertele-tele. Cara yang ketiga, yaitu membuat pesan yang strategis dan dapat didukung, yaitu membuat secara detail ide-ide yang masuk akal sehingga ide yang disampaikan dapat disetujui oleh anggota C-suite. Cara yang keempat, ajukan pertanyaan yang provokatif. Pertanyaan yang akan disampaikan seharusnya tidak hanya sekedar memberi informasi kepada mereka, melainkan juga menstimulasi pemikiran para audiens sehingga mereka tergugah untuk memberikan dukungan. Untuk itu, kita juga perlu menerapkan sikap yang sigap untuk menanggapi jawaban yang diberikan. Maka, persiapkanlah materi yang dibawakan sebaik mungkin sehingga mampu memberikan pendapat yang selaras dan mudah dipahami. Cara yang kelima, yaitu buat cerita yang mudah diingat. Pastikan cerita yang saudara buat sesuai dengan fakta sehingga berkesan. Atau gunakanlah analogi, properti, ataupun kutipan. Berikut terdapat daftar checklist mengenai berkomunikasi dengan C-suite yang dapat Anda gunakan untuk mengingatkan diri Anda tentang strategi penyampaian pesan kepada anggota C-suite. Yang pertama, saya akan menyampaikan pesan secara strategis dan langsung ke intinya. Yang kedua, saya telah memilih informasi penting untuk disajikan secara ringkas. Yang ketiga, saya akan menyampaikan pesan strategis yang mendetail untuk menjual ide saya. Yang keempat, saya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan provokatif. Yang kelima, saya sigap memberikan tanggapan berdasarkan masalah yang ada. Dan yang keenam, saya telah membuat cerita yang mudah diingat. Sekarang, mari kita bahas tentang tantangan yang kelima, yaitu vendor management. Seringkali trainer department menggunakan atau membutuhkan kerjasama dengan vendor management. Sebelum dibahas, saya memiliki pertanyaan untuk saudara sekalian. Menurut saudara sekalian, apakah vendor management merupakan alasan yang tepat untuk digunakan oleh organisasi? Silahkan tulis di kolom komentar dan sertakan alasan saudara ya. Terdapat 5 alasan mengapa vendor management yang tepat akan menjadi keputusan yang baik bagi organisasi. Yang pertama, vendor memiliki pengalaman, keahlian, dan waktu yang mungkin tidak dimiliki karyawan. Kedua, vendor memberikan fleksibilitas. Berbeda dengan karyawan yang membutuhkan gaji, tunjangan, atau pesangon yang berkelanjutan,
vendor dapat dipekerjakan dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika vendor telah menyelesaikan tugasnya, vendor dapat berhenti bekerja. Yang ketiga, vendor menawarkan sudut pandang yang segar dan objektif. Hal ini dikarenakan vendor telah memiliki banyak pengalaman dari berbagai proyek yang dikerjakan sebelumnya. Yang keempat, vendor lebih efisien karena terfokus pada permasalahan sehingga tidak perlu berurusan dengan politik internal perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, vendor dapat menjadi bukti upaya yang jujur. Oleh karena itu, penting pula untuk membangun relasi yang baik dengan vendor management, bukan? Berikut cara-cara untuk berkomunikasi secara efektif dengan vendor management agar program training berhasil. Jaga jalur komunikasi agar tetap terbuka. Bersikaplah terbuka dan komunikasikan kepada vendor mengenai tujuan perusahaan sehingga vendor mengerti mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi perusahaan. Kemudian mintalah laporan mengenai progres dan hadirlah di setiap pertemuan yang telah ditentukan. Yang kedua, jadilah klien teladan. Tunjukkan niat baik dengan memberikan referrals, aktif menawarkan pekerjaan maupun bantuan, serta pastikan vendor dibayar tepat waktu. Yang ketiga, bangun kemitraan untuk jangka panjang. Tunjukkan kepercayaan kepada vendor, berterima kasih, berikan apresiasi, atau luangkan waktu untuk makan siang bersama untuk mengenal lebih lanjut bisnis mereka. Dan yang keempat, tunjukkan rasa hormat dengan menghargai waktu dan sumber daya mereka. Agar tips-tips dapat berjalan dengan sukses, maka diperlukan juga keterampilan active learning. Oleh karena itu, jadilah pebisnis yang aktif belajar. Tantangan yang terakhir adalah working with subject matter experts atau yang dikenal dengan singkatan SME. Subject matter experts merupakan technical expert yang memberikan masukan mengenai konten edukasi training serta memastikan bahwa detail-detail dari konten tersebut telah akurat dan mengikuti zaman. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih SME. Yang pertama, pengalaman SME harus relevan dengan konten yang dirancang. Yang kedua, pastikan pengalaman SME mendalam sehingga SME dapat membedah konten beserta detail-detail yang mungkin muncul dan perlu dikomunikasikan selama acara berlangsung. Yang ketiga, pengalaman SME harus tepat waktu sehingga SME dapat terlibat secara erat dengan topik yang dibawakan saat ini. Yang keempat, SME harus lokal, yang berarti SME menganut norma yang sesuai dan memiliki standar yang sama dalam memilih konten. Selanjutnya, terdapat cara-cara yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang produktif dan positif dengan SME. Yang pertama, komunikasikan peran dan tanggung jawab masing-masing dan perhatikan kebutuhan SME. Yang kedua, perkenankan masing-masing pihak untuk bekerja sama sebagai partner. Yang ketiga, ungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi. Dan yang terakhir, rayakan pencapaian bersama-sama setelah proyek berakhir. Baik, sejauh ini apakah materi yang telah dipaparkan menambah pengetahuan saudara sekalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya berharap materi yang telah kami paparkan dapat menambah pengetahuan saudara sekalian ya. Sekarang, mari kita mereview kembali materi-materi tersebut. Dalam menghadapi tantangan doing more with less, kita telah membahas 3 bagian, yaitu embrace new roles, prioritize training and development tasks, dan use technology wisely. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan yang kedua, yaitu globalization, telah dijelaskan mengenai cara agar kita dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin pada era globalisasi. Dalam working with multi-generational workforces, juga telah dijelaskan bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan saat menghadapi generasi yang berbeda. Dalam menghadapi tantangan working with C-suite, kita telah membahas bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan anggota C-suite. Dalam tantangan vendor management, telah dibahas 5 alasan mengapa menggunakan vendor management merupakan keputusan yang tepat bagi organisasi, serta cara-cara untuk menjalin relasi yang baik dengan vendor tersebut. Dan pada tantangan working with subject matter expert telah dibahas mengenai pertimbangan-pertimbangan apa saja dalam memilih SME yang tepat serta beberapa tips untuk menjalin hubungan yang produktif dan positif dengan SME. Baik, itulah mengenai review terkait materi hari ini. Dan kepada saudara, dimohon untuk membuka link yang telah dibuat pada kolom description box. Atau silakan scan barcode di samping dan silakan untuk mendownload konten di dalamnya. Lalu, untuk menjawab pada template story Instagram yang telah disediakan. Serta jangan lupa untuk tag
cek Instagram kami berdua ya. Jika ada pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar atau pada saat di kelas nanti. Tidak terasa, materi hari ini telah selesai disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian karena telah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Kami harap materi hari ini bermanfaat ya. Saya Firiski Maulida Dan saya Bella Neta Kurniawan. Kami pamit undur diri dan selamat bertemu di lain kesempatan.